Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldevioda, NIM 2012-10176, lokal PAI 3E, mata kuliah Statistika Pendidikan, dosen pengampu Ibu Meirisa Sahanata MPD, tugas ujian akhir semester, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, langsung saja ke soal. Adapun soal pertama yaitu nomor 1, buatlah satu judul penelitian dengan background program studi Anda yaitu pendidikan agama Islam. Jawabannya, peneliti mengangkat judul yaitu pengembangan pendidikan agama Islam dalam menanamkan toleransi mahasiswa. Adapun soal nomor 2 yaitu sajikan data penelitian. Jawabannya, terkait dengan pendidikan agama Islam, multikulturalisme dan toleransi beragama ini ada sejumlah masalah yang diidentifikasi peneliti. Antara lain, 1. Masih ditemukan sikap tidak toleran di kalangan pelajar di Indonesia dalam menyikapi perbedaan. Tapi, di kalangan mahasiswa hal itu tidak terjadi. 2. Ada kelompok yang mudah mengkafirkan golongan lain sesama agama, tapi di kalangan mahasiswa tidak ditemukan fenomena seperti tersebut di atas. 3. Tidak semua elemen bangsa memahami dan menghayati pluralitas bangsa Indonesia yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagi mahasiswa, semangat Bhinneka Tunggal Ika tergambar dalam kehidupan sehari-hari di kalangan pelajar. 4. Ada kelompok tertentu yang menginginkan Indonesia menjadi negara Islam, bukan NKRI. Hal itu tidak ditemukan di golongan mahasiswa. 5. Ada kecenderungan radikalisasi dalam beragama di Indonesia yang sering dinilai sebagai akar masalah terorisme, baik di Islam, Kristen, maupun agama yang lain. Namun di sumber tidak ditemukan radikalisasi beragama di kalangan mahasiswa. Di kalangan guru, ada yang melarang siswanya hormat pada bendera merah putih saat upacara pengibaran bendera, serta tidak mau dengan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Temuan itu tidak terdapat di lokasi penelitian. 7. Banyak siswa yang merasa malas mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan, kurang berminat mengikuti kegiatan keagamaan, kurang senang membaca buku-buku agama, dan kurang tertarik mengikuti diskusi keagamaan. 8. Ada keengganan guru-guru, yaitu termasuk guru-guru agama di dataran tinggi dengan akses sulit, yaitu termasuk sumber untuk melakukan pengembangan materi ajar, karena rata-rata mereka berasal dari dataran rendah. 9. Wawasan multikultural belum terbangun pada sebagian besar pelajar, tapi di kalangan mahasiswa multikultural terus dipupuk dan dikembangkan di kalangan pelajar. Baiklah, kita langsung ke bagian A, yaitu definisi konsep. 1. Pengembangan pendidikan agama Islam berwawasan multikultural. Mengutip pendapat Profesor Dr. Haji Muhaimin MA, pengembangan pendidikan agama Islam yaitu PAI yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 1. Kegiatan menghasilkan kurikulum PAI. 2. Proses yang mengaitkan suatu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik. 3. Kegiatan penyusunan atau desain, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum PAI. 2. Toleransi beragama berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata toleransi merupakan kata benda atau noun. Kata itu berarti perama, sifat atau sikap toleran. Kedua, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Ketiga, penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Dalam kata kerja, kata toleransi bisa dibentuk bertoleransi yang berarti bersikap toleran. Bentuk lainnya menoleransi yang berarti mendiamkan atau membiarkan. B. Penelitian terdahulu berdasarkan penelusuran peneliti sejauh ini belum ada kajian tentang pendidikan agama Islam atau PAI berbasis multikultural di kecamatan sumber yang heterogen di sisi agama penduduknya. Lebih-lebih bila dikaitkan dengan upaya peningkatan toleransi beragama.
Disinilah letak signifikan penelitian ini yang diyakini peneliti cepat memberi sumbang asih pada upaya pemupukan sifat dan sikap toleran. C. Sistematika penelitian mengemukakan metodologi penelitian yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan. Berisi pemaparan data dan temuan peneliti. Dalam bab ini dibahas tentang deskripsi objek penelitian dan temuan di lapangan, berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3, yaitu analisis data dengan melakukan. Yang pertama, lakukan uji normalitas. Yang kedua, lakukan uji homogenitas. Yang ketiga, tentukan uji hipotesis yang akan digunakan. Yang keempat, lakukan uji hipotesis. Kita langsung ke pertama, yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, yaitu N lebih kecil dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Bisa dikatakan sebagai sampel besar. Menggunakan metode uji chi-square dalam analisis normalitas. Contoh, diambil tinggi badan mahasiswa di suatu perguruan tinggi tahun 2010. Coba perhatikan tabelnya, yaitu tinggi badan 140 sampai 144 jumlah 7. Tinggi badan 145 sampai 149 jumlah 10, dan begitu juga seterusnya. Jumlah keseluruhannya adalah 100. Selidikilah dengan A sama dengan 5%, apakah data tersebut di atas berdistribusi normal, yaitu mean sama dengan 157,8. Standar deviasi sama dengan 8,09. Penyelesaian 1. Hipotesis HO, populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. H1, populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. 2. Nilai A. Nilai A sama dengan level signifikansi sama dengan 5%, sama dengan 0,05. 3. Rumus statistik penguji. Tertara di tabel, silakan perhatikan, yaitu luas dihitung dari batas proporsi hasil transformasi Z yang dikonfirmasikan dengan tabel distribusi normal atau tabel Z. 4. Derajat bebas. DF sama dengan K dikurang 3 sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. 5. Nilai tabel. Nilai tabel X 2, A sama dengan 0,05, DF sama dengan 2, sama dengan 5,991. Baca selengkapnya tentang tabel chi-square. 6. Menggunakan rumus 0,427 lebih besar 5,991, keputusan hipotesis berarti HO diterima, HA ditolak. 7. Kesimpulan, populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal A sama dengan 0,5. Kita beranjak ke nomor 2, yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Dalam buku yang ditulis Sujana 2005, uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji Levene-Fisher atau uji Bartlett. Analisis data dalam uji homogenitas tergambar dalam sebuah kolom atau tabel di bawah ini. Coba perhatikan. Maksud tabel di atas adalah pengujian itu merupakan persyaratan sebelum kita melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA.
Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari sampel yang sama. Kita beranjak ke nomor 3, yaitu tentukan uji hipotesis yang akan digunakan. Hipotesis adalah kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya memunculkan teori yang baru. Dalam kita menentukan hipotesis yang akan kita gunakan, kita perlu menentukan cara uji dan uji apa yang akan kita gunakan. Untuk menentukan cara uji hipotesis penelitian dapat dengan mudah ditentukan dengan menggunakan tabel hipotesis bivariat. Hipotesis menurut analisisnya dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis komparatif, yaitu pernyataan atau tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan hipotesis komparatif yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya perbedaan dua kelompok atau lebih. Sebelum kita menggunakan tabel hipotesis bivariat, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu skala pengukuran. Kita beranjak ke nomor terakhir, yaitu nomor 4, uji hipotesis. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama tentang uji hipotesis tadi. 1. Hipotesis deskriptif, macam-macamnya itu. Jenis uji hipotesis yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan suatu pendugaan atau atas jawaban atau pernyataan sementara pada sampel dalam suatu kelompok yang memiliki beberapa perbedaan di dalamnya. 2. Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah suatu jawaban atau pernyataan sementara pada suatu rumusan masalah pada dua sampel atau lebih dalam satu komparasi atau perbandingan. 3. Hipotesis asosiatif. Selanjutnya adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah hipotesis biasanya berbeda pada variabel yang memiliki kesamaan jenis data. Yang keempat, hipotesis kasual. Hipotesis kasual adalah suatu jawaban sementara atau dugaan pada rumusan masalah yang mempertanyakan bagaimana pengaruh faktor terhadap variabel respon. Soal nomor 4, yaitu soal terakhir. Tarik kesimpulan. Yaitu dari dua pembahasan di atas dapat kita simpulkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenai penelitian dengan judul Pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Toleransi Mahasiswa. Kesimpulannya, penelitiannya adalah bahwa implementasi fungsi manajemen dalam pengembangan pendidikan multikultural di kalangan mahasiswa Selamat Pagi Indonesia Kota Batu dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap proses pendidikan yang mengacu pada prinsip humanitas, unitas, dan kontekstualitas guna untuk mengembangkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemajuan dan pembebasan masyarakat dari berbagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. Yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu mengenai analisis data dengan melakukan uji normalitas, uji homogenitas, tentukan uji hipotesis yang akan digunakan, uji hipotesis. Mengenai pembahasan nomor 2 di atas itu, dapat kita simpulkan bahwa metode analisis ialah rangkaian dari cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian dan didasari oleh pandangan filosofis, asumsi dasar, dan ideologis, serta pernyataan dan isu yang dihadapi. Sebuah penelitian memiliki rancangan penelitian tertentu. Rancangan ini menjelaskan prosedur atau langkah-langkah yang harus dijalani. Waktu penelitian, kondisi data dikumpulkan, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut dibuat dan diolah. Tujuan dari rancangan ini adalah menggunakan metode penelitian yang baik dan tepat, dirancang kegiatan yang bisa memberikan jawaban yang benar terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Itulah sekian penyampaian tentang tugas UAS. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.